Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Kage no Jitsuryokusa Naritakute. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis SMA yang baru saja bangun dari tidurnya. Terlihat kalau gadis yang bernama Mishino merupakan orang yang kaya raya. Dia juga mempunyai beberapa prestasi dan memiliki banyak penghargaan. Akan tetapi dia mempunyai trauma-trauma yang sangat dalam tentang sesuatu hal yang dialami olehnya. Dia tidak memiliki kekayaan beserta prestasi saja. Di saat di sekolah, dia juga merupakan gadis yang populer dan disayangi oleh teman-temannya. Mishino juga sangat ceria membalas cobaan dari semua temannya. Namun ada seorang siswa laki-laki yang sangat dibenci oleh dirinya. Laki-laki itu bernama Kageno yang merupakan teman satu kelasnya dengannya. Meskipun satu kelas bersama Kageno tidak pernah memandang Mishino seperti para siswa pada umumnya. Bahkan dia menjadi sangat cuek dan tidak mempedulikan keberadaannya. Tidak hanya itu, dia selalu lupa namanya. Akan tetapi Kageno juga membalas sapaannya. Kageno pun mengatakan jika dia tidak terlalu mempedulikan tentang semua karakter yang sama sekali tidak penting. Karena itulah Mishino menjadi sangat kesal sama dirinya. Sehingga mereka pun menjalankan hari-hari di sekolah seperti biasanya. Ternyata Mishino juga pernah menjadi artis yang sangat terkenal. Akan tetapi dia punya trauma yang sangat mendalam karena dia pernah diculik oleh seorang penguntit. Untuk menyembunyikan trauma itu, Mishino berusaha untuk menjadi orang lain di sekolahnya. Dia juga berusaha dan bersikap baik kepada seorang agar tidak dibenci oleh teman-temannya beserta gurunya. Oleh sebab itu, dia bisa bertahan hidup sampai sekarang ini. Sedangkan Kageno merupakan siswa yang selalu hidup di dalam hidup diri sendiri. Dia juga tidak mempedulikan semua orang di sekitarnya. Kageno hanya berfokus untuk berlatih beserta belajar agar bisa meningkatkan kemampuan tubuhnya. Karena dia sangat terobsesi untuk menjadi seorang yang sangat kuat dan gagah berani seperti yang ada di animenya. Di sore harinya, Mishino terlambat untuk dijemput oleh supirnya. Dia mencoba menelpon supirnya, akan tetapi si supir tidak pernah mengangkat panggilannya itu. Sehingga dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Dan itu merupakan pengalaman pertamanya. Dia berjalan kaki semenjak kejadian penculikan yang terjadi kepadanya. Dia juga berharap agar tidak terjadi sesuatu terhadapnya. Akan tetapi meskipun mencoba untuk menenangkan dirinya, Mishino tetap merasakan jika ada sesuatu yang janggal. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba muncul beberapa orang di depan matanya yang merupakan seorang pria mengerikan yang berusaha untuk menangkap dirinya. Sehingga dia pun langsung diculik oleh mereka semua. Ternyata para penculik itu mengetahui jika Mishino merupakan putri dari keluarga konglomerat. Karena itulah dia menculik Mishino agar mereka bisa mendapatkan uang tebusan dari ayahnya. Akan tetapi mereka tidak hanya melakukan itu saja. Ada salah satu dari mereka yang ingin melakukan hal-hal yang paling enak menurut si jahat. Untuknya penculik sebelum melakukan hal itu muncul seorang yang memakai baju hitam langsung menerobos dari atap bangunan itu. Terlihat seorang misterius itu adalah Kageno. Dia pun langsung membunuh dua orang penculik yang mencoba untuk melawan dirinya. Namun ternyata masih ada satu orang penculik yang masih tersisa. Penculik itu sangatlah berbeda dengan teman-temannya. Penculik tersebut merupakan veteran tentara yang memiliki sebuah kemampuan militer yang sangat handal. Pada akhirnya pertarungan satu lawan satu pun dimulai. Kageno melawan pria itu dengan menggunakan dua senjata linggis di tangannya. Kemampuan bertarung dari Kageno berhasil membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Sehingga dengan sangat cepat Kageno telah membunuh pria itu dengan menggunakan linggisnya. Setelah menyelamatkan Mishino dengan sukses, dia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Sepertinya Mishino tidak mengetahui apapun jika Kageno merupakan orang yang telah menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, Kageno menjadi merasa jika dirinya sangat tidak puas dengan pertarungan sebelumnya. Dia juga ingin melawan seorang yang lebih kuat lagi. Bahkan kejadian yang sebenarnya tentang Kageno, dia selalu melawan dan menghajar para geng motor yang sangat bersahkan di kotanya. Akan tetapi semua itu masih belum cukup untuk membuat dirinya untuk menjadi tambah kuat karena dirinya memiliki sebuah impian agar menjadi penguasa bayangan. Lalu keesokan harinya muncul sebuah kabar yang sangat mengejutkan.
Diberitakan jika Kageno telah meninggal disebabkan tertabrak oleh truk di saat dia ingin berangkat ke sekolah. Kemudian sekarang kita diperlihatkan dengan ingatan alam bawah sadar diri Kageno. Ternyata semenjak telah dilahirkan, Kageno sangat mengagumi sosok disebut sebagai penguasa bayangan. Akan tetapi dia telah menyadari jika di kehidupan yang sekarang dia tidak menjadi orang yang terkuat. Karena manusia telah mempunyai sebuah batasannya. Sekuat dan sekeras apapun mereka ingin berlatih, namun mereka tetap tidak bisa melawan semua senjata yang canggih. Akan tetapi hal itu sangat berbeda sesosok dengan penguasa bayangan. Dia telah melampaui semua batasan tersebut, bahkan dia tidak akan mati jika terkena nuklir sekalipun. Namun sepertinya keinginan Kageno berhasil terwujud. Dia terlahir kembali di sebuah dunia yang dimana dunia itu telah dipenuhi oleh energi sihirnya. Dunia itu sangatlah cocok untuk Kageno. Ternyata Kageno terlahir di keluarga pendesaan yang sangat sederhana. Keluarga mereka secara turun-temurun menghasilkan para ahli pedang sihir yang sangat handal. Kageno bersama kakak perempuan yang bernama Claire sejak kecil telah diajarkan ilmu pedang sihir tersebut. Akan tetapi sepertinya Claire dianggap sebagai anak yang berbakat dan disebut-sebut sebagai pewaris dari keluarga mereka. Namun Kageno tidak mempermasalahkan tentang hal itu, dia juga mendukung semua keputusan tersebut. Akan tetapi yang mereka tidak ketahui jika Kageno bergerak di balik layar dan belajar ilmu sihirnya sendiri. Bahkan di usianya yang masih berumur anak kecil pada umumnya, dia telah berhasil menghancurkan sekelompok perampok yang telah membuat kekacauan di sana. Dengan sebuah senjata dan armor slim-shipnya, dia membunuh semua perampok itu dengan sangat mudah. Lalu di saat sedang mengumpulkan harta rampasan, tiba-tiba dia melihat seekor makhluk yang sangat jelek yang mirip seperti daging yang telah busuk. Kageno pun menyadari jika makhluk itu merupakan seorang manusia yang sedang terkena kutukan akibat dari amukan sebuah sihirnya. Sehingga dia pun memutuskan untuk menjadikan makhluk itu sebagai sarana latihannya supaya dia bisa menghancurkan semua kutukan. Ternyata di saat sihir itu telah menghilang, makhluk yang sangat jelek itu berubah menjadi seorang gadis elf yang sangat cantik. Gadis yang menanyakan kepadanya apa yang telah terjadi dan siapa seorang yang membuat dirinya menjadi seperti itu. Namun Kageno tidak mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi dia mengarang cerita kalau yang melakukan hal itu merupakan sekte Diables, yaitu sebuah kelompok yang berencana untuk membangkitkan iblis Diables. Diables adalah yaitu orang yang berencana untuk membangkitkan iblis Diables. Diables adalah raja iblis yang sangat kuat. Kageno juga mengatakan jika dia mempunyai misi untuk menghentikan rencana mereka dari balik bayangan. Kageno juga mengaku jika dia adalah seorang penguasa bayangan, sehingga dia pun meminta kepada gadis elf itu untuk memanggilnya dengan nama Cid atau Shadow. Lalu dia pun mengajak gadis elf itu untuk bergabung bersama dengannya. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa gadis elf sebenarnya keturunan dari pahlawan agung. Gadis elf yang tidak mengetahui apapun langsung menuruti perkataannya begitu saja. Gadis elf itu juga ingin mengorbankan nyawanya untuk Shadow karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya Shadow pun membentuk organisasi pertamanya yang disebut sebagai Shadow Garden. Dan gadis elf itu adalah anggota pertama darinya. Dia juga memberikan nama kepada gadis elf itu dengan nama Alpha. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Kageno masih menjalankan peran gandanya sebagai Shadow dan bangsawan yang pura-pura terlihat lemah. Meskipun sebenarnya dia bisa saja mengalahkan Claire yang merupakan sebagai kakaknya. Karena kebenarannya Kageno masih memiliki kemampuan dan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Karena itulah kemampuan bela diri tidak sepenuhnya menghilang. Kemudian Claire yang sekarang sudah berusia 15 tahun berencana untuk bersekolah di Akademi Sihir yang bernama Midgard di ibu kota kerajaan. Claire juga belajar untuk menjadi seorang kesatria kegelapan. Akan tetapi secara tiba-tiba sebelum berangkat dia telah menghilang karena diculik oleh seseorang. Mendengar hal itu, Shadow pun berusaha untuk menyelamatkan kakaknya. Shadow meminta kepada bawahannya yang menyamar sebagai pelayan di rumahnya untuk mengumpulkan anggota Shadow Garden lainnya. Diketahui selama 3 tahun telah berlangsung, organisasi mereka telah berkembang dengan sangat pesat. Karena Alpha terus-menerus merekrut anggota barunya, Alpha mencari anggota untuk organisasi Shadow Garden seperti menemukan kucing di jalan raya. Menurut informasi yang didapatkan oleh Alpha, pelakunya merupakan dari orang sekret Diables. Shadow pun hanya bisa menjadi tersenyum saja karena dia mengetahui jika sekret Diables merupakan akal-akalan fiksi buatannya saja. Sehingga Alpha mengira kalau kelompok sebagai penculik kecil sebagai orang dari sekret Diables.
Di saat diminta untuk menunjukkan markas tempat kelompok itu, Shadow pun cuma melempar pisau secara asal-asalan. Bahkan sasarannya telah meleset dari target yang diberikan olehnya. Shadow juga mengira jika sasarannya telah meleset, akan tetapi dia tetap mengatakan jika itu adalah markas dari mereka. Namun pelayannya yang bernama Beta malah langsung membenarkan hal tersebut. Karena semua bukti yang telah ditemukan oleh Alpha sangatlah cocok dengan tepat yang ditujukan Shadow secara asal-asalan sebelumnya. Bisa dipastikan kalau Shadow sangatlah hoki. Hal itu membuat Beta sangat terkejut karena Shadow bisa membaca info tersebut dalam sekejap dan bisa mengetahui markas mereka. Hal itu membuat Beta menjadi sangat kagum kepadanya. Lalu di sisi lain terlihat jika Claire telah disekap oleh seseorang pria. Pada awalnya Claire tidak melawan perkataan darinya. Namun di saat dia mengancam jika dia akan membunuh adiknya yaitu Kageno, hal itu membuat dirinya menjadi sangat marah. Bahkan dia bisa menghancurkan rantai sihir yang telah merekam tangannya itu. Akan tetapi pria itu berhasil mengalahkan Claire dan melumpuhkannya. Ternyata pria itu menggunakan darah dari Claire untuk melakukan sesuatu ritualnya. Namun secara tiba-tiba para bawahannya memberi kabar jika markas mereka telah dikepung oleh semua orang yang tidak dikenal. Sehingga banyak bawahannya telah dibunuh oleh mereka. Setelah melihat mereka semua, ternyata itu merupakan para gadis organisasi Shadow Garden yang berada di bawah pimpinan Alpha. Alpha pun mengatakan jika mereka datang untuk memusnahkan Secret Diables dan mencegah semua tuduhan jahat dari mereka. Pada Secret Diables hanyalah karangan dari Kageno saja. Hal itu membuat pria itu menjadi sangat terkejut. Karena Secret Diables memang benar adanya. Dan pria itu adalah salah satu dari anggota Secret tersebut. Dia tidak menyangka kalau mereka mengetahui nama Secret mereka. Sehingga pria itu pun langsung menyerang Alpha. Akan tetapi terlihat jika kekuatan pria itu tidak berguna di depannya. Karena itulah pria itu memakan sebuah pil sehingga dia pun berubah menjadi manusia setengah iblis. Dia pun menggunakan kekuatannya itu agar bisa melarikan diri dari sana. Namun Alpha membiarkan pria itu untuk pergi darinya. Karena pria itu telah berlari ke arah Shadow berada dan hal itu benar adanya. Pria itu bertemu dengan Shadow yang sedang tersesat di dalam labirinnya. Sehingga pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Shadow mengatakan jika energi sihir dari pria itu sebenarnya lebih besar daripada Alpha. Akan tetapi dia tidak bisa menggunakannya dengan sangat efektif. Shadow pun memberikan pelajaran kepada pria itu bagaimana cara menggunakan sihir dengan benar. Dengan sangat mudah Shadow berhasil memojokkan pria tersebut. Pria itu pun mengatakan jika sekuat apapun Shadow, kegelapan dunia jauh lebih dalam daripada dipikirkan olehnya. Shadow pun menjawabnya dengan sangat percaya diri bahwa dia akan menyelami dunia sedalam-dalamnya. Dengan kekuatan energi sihir yang sangat besar, Shadow pun berhasil mengalahkan pria tersebut. Pada akhirnya misi penyelamatan Claire pun berhasil terselesaikan. Lalu di keesokan harinya Claire berangkat ke ibu kota agar bisa menjalankan kehidupan akademinya. Sebenarnya Shadow juga ingin datang ke ibu kota karena dia memikirkan jika di sana pasti banyak orang terkuat yang bisa dia lawan dan dikalahkan oleh dirinya. Akan tetapi dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Shadow akan menunggu sampai umurnya menjadi lebih dewasa. Sampai saat itu akan tiba dia akan berjuang bersama Alpha beserta yang lainnya. Akan tetapi Shadow menjadi sangat terkejut di saat Alpha mengatakan jika hari itu merupakan hari terakhir mereka bertemu. Karena sudah saatnya mereka semua berpisah dengannya. Hal itu membuat mereka semua menjadi sangat sedih. Akan tetapi hal itu juga membuat Shadow sangat bingung. Anime dilanjutkan. Setelah itu diperlihatkan dengan Shadow dengan dalam perjalanan untuk menuju ke ibu kota. Sepertinya Shadow itu telah cukup umur untuk belajar di sekolah sihir yang sama dengan Claire yang merupakan kakaknya itu. Sedangkan Alpha dan para anggota Shadow Garden lainnya ternyata meninggalkan Shadow untuk sebuah alasan tertentu. Mereka berencana untuk berpencar di seluruh dunia agar bisa mencegah Sekte Diables. Chit pun hanya bisa menjadi tersenyum sambil tertawa karena dia masih beranggapan jika Sekte Diables itu cuma kerangan dirinya saja. Pada akhirnya sudah mulai bersekolah di Akademi Kesatria Kegelapan Midgar. Di sekolah tersebut kegiatan sosial masih sangat diperhatikan. Sehingga Shadow diperlakukan seperti anak pejabat dari desa layaknya seperti seorang pemeran figuran.
Namun Chit tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia malah menjadi sangat senang karena dia tidak mencolok di mata siswa lainnya. Di sekolah tersebut Shadow dipanggil dengan nama aslinya, yaitu Chit Kageno, maka saya akan memanggilnya Chit. Mempunyai dua sahabat yang bersama-sama dari sekolah rendahan, mereka bernama Gali dan Nemo. Chit dikalahkan taruhan oleh mereka berdua karena nilai ujiannya sangat jelek sehingga Chit pun harus menembak seorang gadis yang menjadi idola daripada siswa di sana. Gadis yang harus ditembak oleh Chit bernama Alicia yang merupakan tuan putri dari pejabat tertinggi di kota Midgar. Alicia juga menjadi sangat dingin terhadap seorang pria karena rumornya dia telah ditunangi secara politik oleh keluarganya. Akan tetapi Chit tidak menjadi gentar sama sekali. Cara jitu untuk menembak dirinya, cara jitu adalah dengan cara menembak dia dengan secupu mungkin. Sepertinya dia memang tidak ingin diterima oleh Alicia karena Chit menjadi takut jika menarik perhatian para siswa yang lainnya. Sehingga dia pun menembaknya dengan tubuh yang berpura-pura gemetaran. Juga menjadi sangat yakin kalau dia akan ditolak oleh Alicia. Akan tetapi bukannya menolak Chit, Alicia malah menerima Chit untuk menjadi pacarnya dengan senang hati. Hal itu membuat hidup bersama kedua temannya menjadi sangat terkejut. Bahkan rumor jika Alicia telah berpacaran dengan Chit langsung menyebar ke seluruh akademi. Mereka semua menjadi tidak percaya jika putri Alicia mau menjadi pacar dari pria rendahan seperti Chit ini. Bahkan Gali juga mengatakan kalau Chit tidak layak menjadi pacar dari seorang tuan putri. Mereka juga merasa jika itu sangatlah mencurigakan. Tidak hanya itu, Chit juga merasa sependapat dengan mereka. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apapun lagi karena semua ini telah terlanjur dilakukan olehnya. Lalu secara tiba-tiba Alicia muncul di samping mereka sehingga dia pun duduk di kantin para siswa rakyat jelata. Melihat kemunculan dari Alicia membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka semua menjadi sangat kagum di saat melihat makanan khas kerajaan yang telah disuguhi kepada Alicia. Melihat hal itu, Chit pun memutuskan untuk melakukan suatu tindakan untuk memutuskan hubungan mereka di saat itu juga. Dia pun berperilaku seperti seorang pria norak dan memakan seluruh makanan enak tersebut. Dia melakukan hal itu agar Alicia memutuskan hubungan dengannya. Akan tetapi Alicia tidak berpengaruh dengan hal itu sama sekali. Dan dia malah mengajak Chit untuk masuk ke kelas pedang yang sama dengannya, yang merupakan kelas khusus untuk anak-anak dengan status sosial teratas. Mendengar hal itu membuat Chit tidak bisa menolak permintaannya. Dan hal itu memang benar adanya, kelas pedang itu berbeda dengan kelas pedang lainnya. Bahkan guru pedangnya merupakan guru resmi dari kerajaan yang bernama Zenon. Lalu Chit latihan berpasangan dengan Alicia. Chit menilai jika ilmu pedang sihir dari Alicia itu sangatlah biasa dan ilmu pedangnya malah cenderung sangat lambat. Ternyata Alicia mempunyai seorang kakak wanita yang dianggap sebagai kesatria kegelapan paling kuat di kerajaan Midgar. Sedangkan Alicia selalu dianggap paling lemah daripada kakaknya. Dia menjadi sangat tertekan dengan semua beban itu. Setelah selesai latihan, Chit juga menjadi sangat terkejut saat mengetahui jika Zenon merupakan tunangan dari Alicia. Akan tetapi sepertinya Alicia tidak menyukai Zenon, sehingga dia memutuskan untuk berkencan dengan Chit. Sekarang Chit mengetahui kalau dia hanya dijadikan sebagai pelarian saja, karena Alicia tidak mau kalau bertunangan itu sampai terjadi. Alicia juga membenarkan semua hal tersebut. Dia memilih untuk menjadi seorang pacarnya karena Chit dari status sosial yang sangat rendah dan gampang untuk dikendalikan. Namun Chit pun mengatakan jika dia tidak ingin terlihat menonjol dan dia juga tidak ingin ikut campur dengan pertunangan mereka berdua. Tapi ternyata dia mempunyai cara lain untuk meyakinkan Chit agar dia mau untuk menjadi seorang pacar bohongannya. Dia melemparkan koin agar dia bisa disogok olehnya. Karena Alicia mengira jika Chit tertarik terhadap emas sebab Chit pemimpin dari Shadow Garden, sehingga bisa dipastikan jika uangnya sangat banyak. Akan tetapi Chit ini mata duitan. Bahkan dia diperlakukan seperti anjing oleh Alicia. Ternyata uang pribadi dari Chit masih kurang untuk membiayai kelompok Shadow Garden-nya. Lalu Alicia pun mengelus-elusnya karena dia telah menuruti perintahnya. Chit pun menjawabnya dengan suara anjing. Pada akhirnya beberapa hari kemudian Chit pun harus berpura-pura menjadi pacar Alicia di akademi. Tujuannya agar membuat Zenon menyerah untuk menjadi tunangan dari Alicia. Chit menjadi sangat heran alasan kenapa Alicia tidak mau bertunangan dengan Zenon.
Padahal menurutnya Zenon adalah manusia yang sempurna untuk menjadi pasangan dari Alicia. Akan tetapi hal itu sangat tidak disukai oleh dirinya. Dia menilai jika setiap manusia pasti mempunyai sebuah kekurangan. Namun ia tidak melihat satu kekurangan dari Zenon sehingga dia menjadi sangat curiga dengan orang seperti itu. Lalu di saat pulang menaiki sebuah kereta, Alicia membahas soal ilmu pedang yang dimiliki olehnya. Dia juga menceritakan keresahannya di saat dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya terus-menerus. Akan tetapi Chit mengatakan jika dia menyukai dengan gaya berpedang dari Alicia. Perkataannya itu malah dianggap sebagai ejekan oleh Alicia sehingga dia menjadi sangat marah kepadanya. Akhirnya mereka pun berpisah dalam keadaan sedang bertengkar. Lalu keesokan harinya di saat ingin masuk sekolah secara tiba-tiba Chit dicegah oleh para pasukan kesatria. Ternyata kemarin sore Alicia menghilang. Karena itulah mereka menduga jika Tuan Putri telah diculik oleh seseorang, sedangkan Chit adalah orang yang terakhir bersama dengannya. Sehingga Chit pun harus dibawa oleh mereka untuk diinterogasi. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Alicia yang sedang ditawan oleh seseorang. Orang-orang di sampingnya terdapat makhluk yang mirip seperti monster. Ternyata Alicia diculik oleh seseorang dari Sacred Diables. Dia mengambil darah dari Alicia yang merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Midgard. Sedangkan Alicia hanya menjadi sangat parah di saat darahnya diambil oleh orang tersebut. Di sisi lain, Chit sedang diinterogasi sepertinya sedang disiksa oleh kesatria kerajaan itu. Akan tetapi Chit hanya menjadi tersenyum saja di saat melihat cara mereka yang menyiksanya. Sehingga dia menganggap jika mereka hanyalah NPC yang sangat payah. Karena siksaan seperti itu sama sekali tidak memiliki rasa atau kuranglah. Chit hanya berpura-pura kesakitan di saat mereka sedang menyiksanya. Kakaknya Alicia yang menjawab sebagai kesatria tertinggi di kerajaan memerintahkan Zenon untuk mencari keberadaan dari Alicia. Dia sebenarnya tidak mempercayai jika Chit merupakan orang yang telah menculik adiknya. Karena Chit terlihat sangatlah lemah dan tidak mempunyai motivasi apapun. Sedangkan kakak dari Chit yaitu Claire menjadi sangat marah di depan kantor kesatria kerajaan. Dia tidak terima jika adiknya telah disiksa oleh mereka. Pada akhirnya Chit dibebaskan dengan bersyarat jika gerak-geriknya akan dimata-matai oleh para kesatria itu. Akan tetapi sesampainya di apartemennya melihat kalau Alpha telah berada di dalam kamarnya. Sepertinya para anggota Shadow Garden mendapatkan informasi bahwa Chit sedang dalam bahaya sehingga mereka datang untuk membantunya. Sambil melayani, Alpha pun menceritakan jika sekelompok Shadow Garden telah berkembang dengan sangat pesat. Bahkan anggotanya telah mencapai 114 orang. Chit pun tidak menyangka jika organisasinya akan tumbuh secepat itu. Lalu Alpha memberitahu jika orang yang menculik Alicia merupakan anggota organisasi dari sekte Diables. Akan tetapi Alpha mempercayai jika Alicia masih hidup karena hanya darahnya saja yang mereka butuhkan. Pada akhirnya Chit memutuskan kalau sekarang saatnya dia kembali berperan sebagai Shadow Master atau penguasa bayangan. Dia pun mulai berdandan dan mendekorasi ulang kamarnya agar terlihat lebih elegan layaknya pemimpin dari organisasi rahasia. Bahkan langsung menjadi bergaya di saat Beta untuk menjemputnya. Beta mengabarkan jika mereka telah berhasil menerapkan Alicia sehingga mereka mengetahui tempat persembunyian dari penculik itu. Pada akhirnya Shadow pun langsung bergerak dan mengatakan jika dunia akan mengetahui keberadaan dari mereka. Lalu di saat keluar dari apartemen yang berdandan seperti Chit langsung dilemparkan sepatu oleh kedua anggota kesatria kerajaan yang sebelumnya telah menyiksanya habis-habisan. Ternyata mereka ingin mencoba Chit untuk menuduhnya sebagai penculik dari Alicia. Akan tetapi di saat mereka ingin menangkap Chit secara tiba-tiba dia menyerangnya menggunakan slam body seat-nya. Sedangkan Alpha mulai menyerang markas Sacred Diables. Penculik yang menjadi sangat panik itu langsung menyuntikkan darah Alicia kepada makhluk mengerikan yang ada di sampingnya. Sehingga dalam beberapa detik makhluk itu berubah menjadi monster raksasa yang sangat mengerikan. Monster itu langsung menyerang penculik itu dan langsung membunuhnya. Untungnya Alicia menjadi sangat beruntung sehingga dia pun berhasil diselamatkan. Lalu di saat Alicia ingin pergi dari tempat tersebut secara tiba-tiba dia bertemu dengan Zenon. Ternyata dalang dari semua rencana penculikan itu adalah dirinya. Setelah Zenon merupakan anggota dari salah satu sekte Diables, namun Alicia telah mencurigai sejak dulu jika ada yang salah dengan otak darinya. Zenon mengatakan jika penelitian dari bangsawan kerajaan itu berhasil dilakukan, maka dari itu akan menjadi salah satu dari 12 kesatria kerajaan.
yaitu 12 kesatria terbaik di pasukan ke-8. Kalau di posisi itu, maka dia akan mendapatkan kekayaan beserta dengan ketenaran yang tidak ada batasnya. Alicia yang menjadi sangat jijik di saat mendengar perkataan sehingga dia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi hal itu sangatlah sia-sia karena kemampuannya berbeda dari Alicia itu tidak sebanding dengan kemampuan dari Zenon. Sehingga dia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Namun sebelum dengan berhasil menangkap Alicia, di saat yang sama Shadow datang menghampirinya. Melihat kedatangan dari Shadow membuat Zenon menjadi heran karena dia tidak mengenali sama sekali. Akan tetapi dia menjawab jika dia adalah Shadow yang merupakan pemimpin pemburu bayangan yang bergerak di balik kegelapan. Shadow juga mengatakan itu dengan sangat percaya diri. Film dilanjutkan. Setelah mendengar jika Chit menyebutkan namanya, Zenon langsung menyadari kalau Shadow orang yang telah menghancurkan semua markas dari Secret Diables di penjuru dunia. Meskipun sebenarnya yang melakukan hal itu merupakan Beta, Alpha beserta dengan yang lainnya, akan tetapi Zenon mengatakan kalau yang telah mereka hancurkan itu hanyalah sebuah markas para dari Sekte Diables saja. Dan sama sekali tidak ada petinggi dari Secret yang berada di sana. Dia juga mengatakan jika yang telah mereka incar hanyalah para lalat kecil. Sedangkan petinggi dari Sekte telah ada di depan matanya. Zenon pun menegaskan kalau dia akan menjadi calon 12 kesatria terbaru. Dan hari ini Chit akan mati langsung di tangannya. Sehingga tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang Shadow. Akan tetapi dengan sangat gagah berani Shadow berhasil menghindari serangan darinya. Shadow langsung menyerang balik dengan mengecek Zenon. Ia menanyakan di mana para petinggi dan calon 12 kesatria yang telah dikatakan olehnya. Sedangkan di sisi lain di tengah kota terlihat para kesatria kerajaan yang berusaha menghentikan amukan dari monster raksasa. Akan tetapi usaha dari mereka semua hanya sia-sia karena monster itu memiliki kekuatan regenerasi dengan sangat cepat. Oleh sebab itu serangan dari mereka tidak mempan sama sekali. Hingga pada akhirnya Iris yang merupakan kakak dari Alexia sekalipun ketua dari kesatria kerajaan harus segera turun tangan untuk melawan monster tersebut. Dengan sekali tebasan Iris berhasil memotong lengan monster itu. Akan tetapi ternyata kekuatan regenerasinya benar-benar sangatlah kuat. Monster itu berhasil melumpuhkan lawannya kembali. Iris pun mulai bertarung dengan serius dan langsung mengeluarkan pedang sihirnya. Namun monster itu terus beregenerasi dan tidak bisa dibunuh olehnya, sehingga Iris pun memutuskan untuk melepaskan tebasan terus-menerus sampai monster itu tidak bisa memulihkan dirinya. Tanpa basa-basi Iris pun langsung memotong monster itu dengan menggunakan jurus pedangnya yang secepat kilat. Akan tetapi secara tiba-tiba Alpha muncul di hadapan Iris. Alpha mengatakan jika apa yang telah dilakukan oleh Iris hanyalah akan membuat monster itu menjadi tersiksa. Dan hal tersebut sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan sangatlah cepat Alpha langsung melompat ke langit dan mengeluarkan pedangnya untuk menyerang monster itu. Dia juga menyadari kalau monster itu telah sangat kesakitan. Akan tetapi sekarang monster itu tidak akan menderita lagi. Alpha pun langsung mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sehingga dia pun langsung mengarahkan pedangnya tepat ke tubuh monster itu. Lalu secara tiba-tiba monster itu pun langsung hancur dan berubah menjadi seorang gadis. Ternyata nasib dari gadis itu sangat sama dengan Alpha yang ditemukan oleh Shadow sebelumnya. Iris pun langsung menanyakan kepada Alpha siapakah dia yang sebenarnya. Akan tetapi Alpha hanya menjawab jika Iris tidak langsung mengganggunya. Tidak boleh untuk mengganggu jalan dari organisasi mereka. Alpha pun langsung menghilang dari pandangan Iris. Mendengar hal itu membuat Iris hanya bisa menjadi terenung. Karena dia sama sekali belum pernah mendengar nama dari organisasi Shadow Garden. Lalu secara tiba-tiba Iris pun langsung mengingat jika dia sedang mencari keberadaan dari Alexia. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Alexia sedang menonton pertarungan pedang antara Shadow melawan Zenon yang sedang berlangsung dengan sangat seru. Tanpa basa-basi Zenon langsung mengeluarkan aura dari pedang sihirnya. Ia juga ingin menunjukkan kepada Shadow jika itulah kekuatan dari calon 12 kesatria terkuat. Akan tetapi secara terus-menerus ucapan dari Zenon hanya dibuat di depan mata Shadow tanpa kesulitan sama sekali. Shadow berhasil membuat Zenon sampai menjadi tersungkur. Dia juga menanyakan kepada Zenon apakah 12 kesatria terkuat belum datang ke sana. Shadow juga mengeceknya dengan wajah yang sangat mengerikan. Zenon pun mulai menyadari jika orang yang ada di depannya bukanlah manusia sembarangan. Dengan sangat putus asa Zenon langsung menyerang Shadow dengan membabi buta. Shadow dengan sangat bersantai langsung menerima serangan darinya. Alexia yang melihat pertarungan mereka dari kejauhan pada akhirnya menyadari
Jika Shadow menggunakan jurus pedang yang mirip dengan jurus pedangnya, yaitu sebuah teknik pedang biasa. Akan tetapi Alexia menjadi sangat heran alasan kenapa teknik itu menjadi sangat luar biasa jika dipakai oleh Shadow. Padahal selama ini Alexia sangat bersusah payah mengejar kemampuannya dari kakaknya dengan menggunakan teknik pedang itu. Tetapi semuanya harus menjadi sia-sia, bahkan semua orang di sekitarnya juga mengejek Alexia sebagai orang yang tidak memiliki bakat. Akan tetapi Iris pernah mengatakan hal yang sama dengan Cid atau Shadow, yaitu mereka mengatakan jika mereka sangat menyukai teknik pedang miliknya. Di saat yang bersamaan, Shadow berhasil melukai Zenon. Zenon yang menjadi sangat kesal langsung marah kepadanya. Dia langsung menanyakan siapa Shadow itu yang sebenarnya, dan alasan kenapa Shadow menyembunyikan identitasnya. Padahal kekuatannya sangatlah besar. Akan tetapi Shadow langsung menjawabnya jika mereka merupakan kelompok dari Shadow Garden yang merupakan sebuah kelompok pemburu yang bergerak di balik bayangan. Dan keberadaan dari mereka hanyalah untuk menghancurkan orang seperti Zenon. Pada akhirnya Zenon pun menyadari kalau dia tidak bisa mengalahkan Shadow jika hanya menggunakan cara yang biasa. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah pil yang bisa membuat dirinya menjadi seorang iblis. Zenon juga mengatakan bahwa orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan dari pil tersebut. Namun Zenon merupakan orang yang telah terpilih dan hal itu memang benar adanya. Di saat Zenon memakan pil tersebut, ia pun langsung berubah menjadi mode manusia setengah iblis. Zenon juga mengatakan kalau dia akan menunjukkan kekuatan terkuatnya yang dimiliki olehnya. Shadow pun menjawab jika kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai kekuatan terhebat, itu hanya melecehkan para kesatria terkuat lainnya. Sehingga dengan sangat mudah Shadow menahan serangan darinya dan menyerang balik dengan sangat bertubi-tubi. Shadow benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada Zenon untuk bisa melawan. Karena dia telah bosan untuk bermain-main dan langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya. Zenon yang melihat kekuatan dari Shadow itu langsung menjadi sangat heran. Sebab dia tidak pernah sekalipun melihat kekuatan sihir yang sebesar itu. Shadow pun menceritakan jika dahulu ada seorang pria yang ingin mempunyai kekuatan untuk bisa menahan senjata nuklir itu. Terus-menerus mendapatkan badannya dan mentalnya beserta dengan semua tekniknya. Akan tetapi usahanya sia-sia karena dia tidak bisa mencapai tingkat tersebut. Bisa dipastikan jika Shadow sedang menceritakan tentang kehidupannya yang terdahulu. Namun Shadow tidak menyerah begitu saja. Pada akhirnya dia menyadari kalau dia ingin mengalahkan ledakan dari nuklir. Maka dia harus menjadi nuklir itu sendiri dan hal itu memang benar adanya. Serangan dari Zenon sudah tidak mempan sama sekali kepada tubuhnya Shadow. Shadow mengeluarkan kekuatan overpowernya. Jurus itu bisa menghasilkan ledakan yang mirip seperti bom nuklir. Ledakan itu bisa menghancurkan sebagai besar kota itu. Para anggota dari kelompok Shadow Garden menjadi sangat kagum dan kekuatan dari Shadow itu sendiri. Dan setelah ledakan itu hilang, hanya Alexia saja yang masih selamat. Sedangkan Zenon telah dipastikan telah mati dan Shadow juga sudah tidak ada di hadapannya. Dan pada saat itu juga Iris pun langsung mendatanginya. Ia sangat menjadi bersyukur Alexia ini masih hidup. Iris juga meminta maaf kepada Alexia karena dia tidak bisa melindungi dirinya. Akan tetapi dia tidak mempermasalahkan hal itu sehingga dia pun langsung tersenyum sambil memeluknya. Beberapa waktu kemudian semuanya telah kembali normal dan Alexia juga telah masuk ke dalam sekolah lagi. Dan dia sedang berbicara dengan Cid, sepertinya dia sangat ingin berbicara secara serius dengannya. Ternyata Alexia ini berterima kasih kepada Cid karena dia telah menyelamatkannya. Alexia mengatakan jika dia sangat menyukai teknik pedangnya yang biasa saja itu. Dengan itu Alexia menjadi mencintai teknik pedangnya sendiri dan sudah tidak berselisih lagi dengan kakaknya. Lalu karena Zenon yang merupakan tunangannya ini telah meninggal, ternyata Alexia ingin menjadi hubungan mereka masih sama seperti sebelumnya. Selama ini mereka telah berpura-pura untuk pacaran. Dan jika Cid tidak keberatan, maka Alexia akan melanjutkan hubungan itu lebih lama lagi. Sepertinya Alexia sedang menembak Cid dengan sangat malu. Akan tetapi Cid merupakan orang yang sangat bodoh sehingga dia langsung menolak ajakan dari Alexia dengan sangat sadis. Karena dia tidak ingin lagi berpacaran dengannya. Alexia yang mendengar tolakan dari Cid itu langsung tersenyum dan membantai Cid dengan sangat brutal. Hal itu membuat Cid langsung menjadi sangat kapok. Lalu kita diperlihatkan dengan anggota dari Shadow Garden yang sedang mengadakan rapat. Mereka semua merupakan para wanita. Mereka malah menggosipkan dari Shadow yang sangat keren sebelumnya. Apalagi jurus yang telah dikeluarkan oleh Shadow sebelumnya sangat GG. Mereka mengatakan jika Shadow sangatlah hebat dan seluruh ibu kota menjadi sangat terang dengan sihir darinya.
Dan hal itu sama seperti pemandangan dari surga. Lalu Beta pun memberitahu masalah penting kepada mereka semua. Ternyata ada beberapa oknum yang memakai nama kelompok dari Shadow Garden untuk kepentingan jahat. Mereka memutuskan untuk mencari orang tersebut dan membuat perhitungan dengannya. Sedangkan di sisi lain, di sekolah, Cid yang telah dibantai oleh Alexia itu tanpa sengaja menabrak seorang siswa perempuan yang sedang membawa banyak sekali buku. Cid mencoba untuk menolong gadis tersebut dengan menyalurkan tangannya. Namun di saat gadis itu menerima uluran tangan dari Cid, secara tiba-tiba muncul efek bunga romantis di sekitar mereka. Sepertinya ada yang jatuh cinta di antara mereka berdua. Film dilanjutkan. Setelah itu diperlihatkan Cid yang telah kembali ke kehidupan sekolahnya bersama dua temannya itu. Secara tiba-tiba mereka mengajak Cid untuk menuju ke toko coklat yang sedang heboh dan viral di kalangan para siswa lainnya. Kebetulan Cid belum pernah memakan coklat itu dan ingin segera mencobanya. Akhirnya dia pun menyetujui dari dua temannya yang sangat absurdnya itu. Sedangkan di sisi lain terlihat jika Iris bersama Alexia yang sedang bertemu dengan seorang siswa bernama Sherry. Sherry merupakan orang yang telah bertabrakan dengan Cid di halaman sekolah sebelumnya. Kedatangannya ke sana adalah meminta bantuan Sherry untuk meneliti artefak yang telah ditemukan dari markas Secret Diablo sebelumnya. Iris yakin kalau Sherry merupakan seorang yang terpandai di kerajaan dan mampu mengoperasi rahasia dari artefak dari Secret Diablo. Pada awalnya Sherry terlihat ragu untuk menerima tugas tersebut, karena dia merasa bahwa dirinya masih belum mampu untuk melakukannya. Akan tetapi ayahnya yang merupakan seorang wakil kepala sekolah di kerajaan Midgard meyakinkan Sherry untuk segera menerima tugas itu. Pada akhirnya Sherry pun menyetujui untuk bisa membantu Iris. Untuk melindungi dia, Iris juga meminta kepada salah satu prajurit kerajaan untuk bisa menjaganya. Pada sore harinya, Cid, Gali, dan Imo sampai di tempat coklat yang heboh itu. Cid baru menyadari kalau ternyata semua toko yang ada di sana hampir mirip dengan toko yang di dunia terdahulu. Dan di saat ingin mengantri untuk membeli coklat, secara tiba-tiba Cid mengisi angkeh oleh seorang kakak yang sangat cantik. Melihat kalau cewek cantik Gali dan Imo juga ingin diajak untuk mengisi angkeh itu. Akan tetapi kakak itu langsung menolak mereka dan hanya mengajak Cid doang. Cid langsung dibawa masuk ke dalam tokonya, dan tanpa mencurigai kayaknya Cid langsung mengikuti kakak tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan. Cid melihat ada banyak cewek cantik di dalam itu dan sembari menunduk. Di ujung ruangan ada kursi raja yang kosong. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa mereka telah menunggu kunjungan dari Cid ini. Ternyata Cid juga mengenali gadis cantik itu. Dia bernama Gamma yang merupakan salah satu dari bawahannya Shadow Garden. Dan toko coklat itu ternyata dimiliki oleh Gamma. Orang yang mengajari Gamma ini untuk membuat coklat adalah Cid sendiri ternyata. Cid menjadi kagum dengan Gamma hingga sampai kaya raya hanya mengandalkan berjualan coklat saja. Akan tetapi dia pun menjadi tidak heran lagi karena Gamma merupakan orang terpandai dari 7 gadis bayangan yang ada di kelompoknya. Namun sayang kemampuan fisik dari Gamma ini sangatlah tidak bisa diandalkan. Di saat Gamma mau turun dari tangga, dia kepleset sampai mengeluarkan mimisan sembari dia juga senyum malu kayaknya. Karena itulah dari Gamma yang fisiknya tidak bisa diandalkan. Lalu Cid duduk di singgasana yang telah disiapkan oleh Gamma di sana. Cid menjadi sangat bangga dan merasa jika dia seperti seorang raja. Dia pun merasa bahwa dia seperti penguasa dari kelompok bayangan itu. Dia pun tidak menyangka Gamma ini akan menyiapkan perlengkapan seperti itu. Sehingga dia mengira jika Gamma memiliki uang yang sangat banyak. Dia pun mengatakan itu di dalam hatinya dengan sangat kegirangan. Cid juga memberikan kepada Gamma pancaran sihir yang sangat indah seperti reward. Gamma yang melihat pancaran dari Cid, dia langsung menjadi mengingat di saat mereka pertama kali bertemu merupakan orang yang telah menyelamatkan Gamma dari sebuah rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu Gamma pun menunjukkan emas hasil pekerjaannya selama ini dan bisa dipakai sesukanya oleh Cid beserta dengan anggota dari Shadow Garden lainnya. Mendengar hal itu membuat Cid menjadi sangat terkejut. Gamma pun menanyakan apakah uang itu masih sangat sedikit. Namun Cid menjawabnya kalau uang itu sangatlah banyak sekali. Dia juga tidak menyangka bahwa Gamma bisa mendapatkan kekayaan hanya dengan informasi resep coklat yang telah diajarkan olehnya. Kemudian Gamma membicarakan tentang organisasi misterius yang namanya sama Shadow Garden untuk melakukan pembunuhan di kerajaan. Gamma mengatakan jika mereka masih belum bisa untuk menentukan pelakunya. Cid yang mendengar kalau ada pembunuh berantai yang berkeliaran di kerajaan itu langsung berpikir jika Alexia yang merupakan penyebabnya. Karena sebelumnya Alexia juga ingin membunuh Cid di sekolah. Sehingga dia pun mengira kalau dia telah mengetahui siapa pelakunya.
Gamma pun mengatakan bahwa dengan kepintaran dari Chit, semua itu akan langsung menjadi sangat mudah. Dia juga mengatakan itu dengan sangat kagum kepadanya. Lalu Gamma pun memperkenalkan bahwa hanya yang bernama Gamma ingin Chit untuk menggunakannya karena kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia juga telah diakui oleh Alpha. Chit langsung menyetujui permintaan tersebut. Sebelum pergi dari sana, dia mau minta 3 paket coklat dari Gamma. Tentu saja Gamma langsung memberikannya dengan senang hati. Kemudian Chit membagikan 2 coklat kepada Gali dan Imo. Dan karena telah kemalaman, mereka pun pergi untuk menuju asrama sebab mereka takut jika dikunci nantinya. Akan tetapi di tengah perjalanan secara tiba-tiba Chit mendengar suara pertarungan pedang dari kejauhan. Chit pun menyadari bahwa kemungkinan itu merupakan Alexia, yang merupakan seorang pembunuh yang sedang berkeliaran di sana. Secara cepat Chit beralasan kepada kedua temannya kalau dia sedang ingin BAB dan tidak bisa menahannya lagi. Sehingga dia pun memutuskan untuk BAB terlebih dahulu. Karena dia takut akan keluar jika dia lari nantinya, ntar ubar aber dong. Dia juga meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Pada akhirnya Gali dan Imo pun menuruti permintaan dari Chit dan berjanji tidak akan menceritakan apapun tentang Chit yang telah keluar buburnya. Juga mengatakan kalau mereka tidak akan bisa melupakannya. Walaupun dia telah kepicirit berada di jalanan, namun mereka akan tetap berteman selamanya. Mereka pun berteriak sambil berlari menjauh dari sana. Dipastikan kalau pertemuan dari mereka bertiga sangatlah absurd banget dah. Setelah Chit menipu mereka berdua, Chit pun berubah menjadi Shadow dan langsung menuju ke tempat pertarungan itu. Hal itu memang benar adanya. Apa yang diprediksi sebelumnya oleh Chit ternyata orang itu merupakan Alexia. Akan tetapi dia menyadari bahwa Alexia itu bukan pembunuhnya. Namun ternyata dia orang yang diincar oleh pembunuh itu. Dia pun menganggap kalau dia telah salah menilai seorang karena dia memang telah salah. Pada awalnya Alexia mampu untuk menandingi pembunuh tersebut. Namun untungnya secara tiba-tiba muncul bala bantuan Dali langsung dikeroyok oleh mereka semua. Alhasil dia pun langsung menjadi terdesak. Di saat itulah Shadow datang untuk bisa membantunya. Ia pun mengatakan jika mereka hanya orang bodoh yang memakai nama Shadow Garden secara sembarangan, maka mereka harus bisa menggantinya dengan menggunakan nyawanya menurut si Shadow. Mendengar hal itu membuat mereka langsung kabur di saat melihat dirinya. Alexia yang bertemu lagi dengan Shadow itu langsung menanyakan tujuan dari Shadow yang sebenarnya. Akan tetapi Shadow tidak menjawabnya dan meminta kepada Alexia untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi. Setelah itu pun Shadow langsung mengejar pembunuh sebelumnya dan membunuh salah satu dari mereka semua. Sedangkan sisanya Enyu membiarkan untuk bisa membunuhnya. Dia pun mengatakan kepada mereka jika dia tidak selembut seperti Tuan Shadow. Dia mengatakan itu sambil membunuh mereka semua dengan sangat kejam. Kemudian Alexia yang telah kembali ke rumahnya langsung melaporkan hal sebelumnya pada Iris. Dia mengatakan kalau ternyata para pembunuh itu bukan dari kelompok Shadow Garden, karena mereka hanya memakai namanya saja. Dan kemungkinan para pembunuh itu merupakan orang-orang dari Sacred Diables. Akan tetapi sepertinya Iris tidak mempedulikan hal tersebut. Dia tetap menganggap bahwa kelompok Shadow Garden dan Sacred Diables itu merupakan musuh dari kerajaan. Iris tidak akan membiarkan sebuah organisasi seenaknya saja di sebuah kerajaan. Lalu keesokan harinya di saat di sekolah bersama 2 temannya itu berencana untuk memberikan coklat kepada para gadis yang menjadi incaran mereka. Sepertinya Gali dan Imo langsung gagal untuk mendapatkan gadis yang menjadi target mereka. Sedangkan Chit berencana untuk secara asal saja untuk memberikan coklat itu kepada cewek yang pertama ditemuinya. Dan gadis yang pertama ditemuinya merupakan namanya Seri. Seri yang secara tiba-tiba diberikan coklat oleh Chit itu langsung menjadi bingung dan dia tidak mengerti apa maksud dari Chit tersebut. Ayahnya yang melihat hal itu langsung memberitahu kepada Seri kalau kemungkinan orang yang memberikan coklat itu suka terhadapnya. Karena itu merupakan cinta pandangan pertama. Maka dia harus segera memberikan jawaban kepada pria itu. Seri pun langsung mengingat kalau Chit ini merupakan orang yang telah menabraknya di halaman sekolah sebelumnya. Mengingat hal tersebut membuatnya langsung menjadi baper. Dia malah memakan coklat itu dan melupakan penelitian dari artefaknya. Sedangkan Chit sepertinya sedang berangkat sekolah bersama dengan Enyu. Enyu menyamar menjadi seorang siswi di sana agar bisa menjaga Chit tanpa dicurigai oleh murid lainnya. Enyu mengatakan pembunuh sebelumnya merupakan anggota dari Sacred Diables. Mereka merupakan orang-orang yang telah dicuci otaknya sejak kecil oleh para petinggi dari organisasi Sacred Diables.
Mereka menculik anak-anak yang memiliki kemampuan sihir dan langsung melatihnya. Akan tetapi sepertinya Chit tidak tertarik dengan informasi darinya dan malah membaca brosur yang telah dibawakan oleh Hanyo itu. Brosur itu merupakan pengumuman tentang turnamen pedang yang akan diadakan oleh kepala sekolah. Dan Chit sepertinya tertarik untuk mengikuti turnamen tersebut. Hal itu memang tidak wajar jika akan mengikuti turnamen seperti itu. Apalagi ternyata lawan pertama yang harus dihadapi oleh Chit merupakan ketua OSIS yang bernama Rose. Rose dianggap sebagai salah satu kesatria pedang yang sangat terkuat sehingga semua orang tentu saja akan mendukung dirinya. Bahkan mereka tidak mengenali dengan wajah tampan dari Chit. Chit mengatakan kalau lawannya merupakan orang yang sangat terkenal. Oleh karena itu dia akan menunjukkan semua kemampuannya. Terungkap dia memiliki 48 jurus rahasia yang telah dilatih olehnya dengan sangat keras. Dia pun mengatakan itu sambil mengambil kuda-kuda untuk melancarkan serangannya. Lalu wasit pun memulai pertandingannya. Chit bersama dengan Rose langsung menyerang dengan sangat cepat. Akan tetapi ternyata jurus rahasia yang telah dilatih oleh Chit itu merupakan jurus untuk berpura-pura dikalahkan. Chit mengatakan jika dia kalah melawan sang juara maka dia bisa menjadi karakter figuran yang sangat sempurna. Dia mengatakan itu dengan wajah yang bangga. Akan tetapi di saat ingin memberitahu kemenangan dari Rose secara tiba-tiba Chit langsung mencegahnya. Dia mengatakan kalau dia masih sanggup untuk bertarung karena jurus karakter figurannya masih tersisa 47 lagi. Setelah itu Chit di sini dihajar oleh Rose terus-menerus. Rose pun menjadi sangat heran alasan kenapa Chit tidak mau menyerah. Sehingga pada akhirnya Rose benar-benar serius dan berencana untuk mengeluarkan jurus pedang sihir terkuatnya. Tapi wasit mengakhiri pertandingan dan memenangkan Rose sebelum dia menyerang Chit dengan sangat cepat. Rose menjadi sangat respect kepada Chit yang tidak menyerah itu. Lalu di saat sedang jalan-jalan, Chit yang penuh dengan perban itu langsung disapa oleh Sherry. Sepertinya Sherry ingin memberikan jawaban kepada Chit soal pemberian coklat yang sebelumnya. Karena Sherry mengira kalau Chit sedang menembak dirinya waktu itu. Bahkan dia tidak mengingat kalau dia pernah bertemu dengan Sherry sebelumnya. Sherry pun memutuskan untuk berteman dengannya terlebih dahulu. Dia juga mengatakan itu dengan sangat malu-malu. Chit menerima sambil mengambil pemberian hadiah dari Sherry. Sherry menjadi sangat senang di saat mendengar jawaban dari Chit. Dia pun langsung melaporkan kepada ayahnya yang sedang berada di belakang mereka. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat kaget karena Chit mengenali ayah Sherry yang merupakan seorang wakil kepala sekolah. Chit pun berencana untuk menjaga jarak dengan ayahnya Sherry. Chit tak ingin terlalu dekat dengan karakter terkenal seperti mereka. Karena dia ingin menjadi karakter figuran yang tidak dikenali oleh semua orang. Sherry yang hatinya sedang sangat berbunga-bunga terus-menerus melamun dan melupakan penelitiannya. Lalu dia pun mengingat kalau Chit pernah berpacaran dengan Alexia. Tanpa basa-basi Sherry menemui Alexia dan menanyakan tentang hubungan dia dengan Chit sekarang ini. Mendengar hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Karena dia mengira kalau Sherry ini ingin membicarakan tentang artefak, OSIS atau hal yang lainnya. Alexia pun mengatakan jika dia tidak berpacaran dengan Chit. Karena yang sebenarnya mereka pacaran cuma untuk bohongan doang. Mendengar hal itu membuat Sherry menjadi sangat senang. Sherry pun mengatakan bahwa dia sedang dekat dengan Chit. Bahkan Chit juga mengatakan tertarik terhadap dirinya. Dia sangat bersyukur karena mereka tidak pernah berpacaran. Sehingga dia pun pamit untuk segera pergi dari sana. Sedangkan Alexia yang masih suka dengan Chit itu dia langsung menjadi sangat emosi dan membanting gelas kopinya. Lalu di dalam markas musuh terlihat seorang kesatria berarmor yang mengeluarkan sihir dari sebuah bola kecil. Sihir itu langsung menyelimuti semua Akademi Midgar. Di saat itu juga Chit pun merasakan hal yang sangat aneh. Karena secara tiba-tiba dia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Namun sepertinya para siswa yang lainnya tidak menyadari hal itu dan bersikap seperti biasanya. Dan hal itu memang benar adanya. Secara tiba-tiba akademi mereka diserang oleh para orang-orang yang mirip dengan pembunuh sebelumnya. Salah satu dari mereka mengatakan jika mereka adalah dari Shadow Garden, sehingga mereka akan mengambil alih gedung tersebut. Rose pun berencana untuk langsung menghadapi mereka semua. Akan tetapi di saat ingin menyerang secara tiba-tiba, Rose baru menyadari bahwa dia tidak bisa mengeluarkan sihir. Para pembunuh itu langsung menyerang dengan sangat brutal. Melihat Rose yang sedang terdesak, Chit langsung lari untuk melindunginya. Sehingga Chit langsung tertebas oleh pedang dari pembunuh itu. Dia pun langsung terjatuh dan mengeluarkan banyak sekali darah. Nah, inilah akhir dari episode 6 dan 7. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.